Selamat datang di Story Kauri. Ini adalah channel kedua artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 344. Kaori, yang mengajak Kalia, serta juga teman-temannya, untuk menemui Kenshin, yang lagi bekerja. Kaori pun kini, menuju ke tempat belakang. Kalia pun demikian. Direktur wanita itu, turut pula mengikuti. Ia akan membantu Kaori, menjelaskan masalahnya, tentang yang sebenarnya. Kalia yang sedang berjalan, pikirnya pun masih mengira, benaknya masih menyangka, orang yang akan ditemui, yang tak lain cowoknya Kaori, adalah pekerja kantoran. Mungkin seorang pimpinan, yang dihormati banyak karyawan. Kalia pun bicara di hati. Ia menerka-nerka sendiri, karena pasti cewek cantik, seperti Mbak Kaori ini, cowoknya, punya pekerjaan yang penting. Kalia pun juga mengira, kalau saat ini, akan diajak ke kantornya. Namun, di tengah hal yang demikian, ia melihat Kaori, yang tiba-tiba berhenti, di belakang seorang pria, yang lagi kerja cleaning service. Kalia itu pun, ikut berhenti pula. Ia jadi bertanya, ada apa emangnya? Ia pun lalu mengira, mungkin Kaori ada perlunya, pada cleaning service itu. Kalia menunggunya, sambil memperhatikan, dan tiba-tiba saja, Kaori itu berkata, ke arah Kenshin yang lagi kerja, yang sedang memasukkan kotoran sampah ke dalam kantong plastiknya. Kaori terdengar bicara, "Sai, gimana kabar kamu? Ini aku kesini, mau menjelaskan, agar kamu nggak salah paham. Kamu dengerin aku dulu ya." Ketika mendengar bicaranya Kaori, Kalia direktur wanita itu pun, sangat terkejut sekali. Ia tak percaya yang dilihatnya. Tak percaya pula, akan yang didengarnya. Kaori wanita cantik ini, memanggil sayang, ke cowok cleaning service. Ia pun jadi terhenyak, melihat Kaori seperti itu. Dan Kenshin sendiri, ia baru menyadari, Kaori ada di belakangnya. Kenshin pun, segera membalikkan badannya. Kalia langsung melihatnya, wajah Kenshin yang tampan. Kemudian Kaori bilang, "Ini Mbak Kalia, kenalin cowokku ini, namanya Kenshin." Kalia pun tersenyum melihatnya. Kemudian segera ia bicara, untuk pertama kalinya, wanita yang punya jabatan direktur itu, hatinya merasa segan sekali, bicara pada cleaning service, yang baru dilihat ini. Kalia itu berkata, "Oh ini Mas, saya minta maaf ya sebelumnya. Saya kesini mau menjelaskan, tentang fotonya Mbak Kaori yang kemarin, yang bersama seorang pria, itu atas permintaan saya minta tolong pada Mbak Kaori, untuk jadi model iklan perusahaan. Dan sebenarnya pula, ada orang yang berniat nggak baik, dengan mengirimkan foto itu. Jadi saya mohon Masnya bisa mengerti." Kalia bicara pada Kenshin, dengan halus sekali. Kenshin pun tersenyum, meski sempat terkejut. Kaori membawa temannya, menjelaskan hal itu. Padahal semenjak kemarin, ia tak mempermasalahkan, akan fotonya Kaori, dan Kenshin akan menjawab. Namun pegawai kantor di situ, rekan kerjanya Kaori, malah ikut bicara, "Iya tuan muda, hal itu memang benar adanya. Kita pun ada di sana. Kaori nggak ada hubungannya sama cowok di foto itu." Dan Kalia sendiri, saat mendengar hal tersebut, teman-temannya Kaori, yang menyebut cowok ini, dengan panggilan tuan muda, Kalia jadi terheran, penasarannya makin tinggi. Mengapa cleaning service dipanggil hormat sekali, padahal kerjanya biasa, tak punya jabatan tinggi? Kalia bertanya-tanya, merasa bingung jadinya. Ia sampai lupa, kalau tadi diajak Kaori ke rumahnya Kenshin. Ia pun sempat terpesona, melihat megah rumahnya. Dan segera saja, Kalia pun teringat, akan hal yang demikian. Ia pun bicara di hati, "Oh ya, rumahnya tadi kan besar, kok bisa kerjanya seperti ini?" Kalia pun bingung sekali, ingin tahu sebabnya, ingin tahu sebenarnya, siapa laki-laki ini, kok bisa dihormati, dengan dipanggil tuan muda. Kenshin sendiri, ia pun lalu bicara, pada Kaori di depannya, sambil tersenyum melihat Kaori. Kenshin itu berkata, "Kaori, apa aku ini terlihat cemburu ya? Terlihat marah sama kamu? Sepertinya kamu Kaori, yang salah paham ke aku ini. Kan aku baik-baik saja."
Nggak bertanya berlebih sama kamu. Kok sekarang kamu mengajak temanmu semua? Hahaha, kamu salah mengira ya. Sampai jadi khawatir begini. Kenshin tersenyum. Melihat ceweknya, Kaori menjawabnya. Tapi kemarin itu Sai. Kenapa handphone kamu langsung mati? Nggak bisa ditelepon lagi. Nggak bisa dikirimin pesan. Kamu pasti marah ya? Kenshin menyahutnya. Oh maaf sebelumnya Kaori. Handphone pemberian kamu, waktu itu jatuh ke kolam ikan. Karena terkena loncatan dari kucingnya adikku. Kucing itu pun jatuh ke air. Aku lalu menolongnya, hingga handphone itu jadi lama terendam. Akhirnya pun mati. Sekarang aku jemur di halaman depan rumah. Nih kamu lihat sendiri, aku nggak bawa handphone satupun. Kenshin menunjukkan sakunya, dan Kenshin pun bicara. Sebenarnya aku yang khawatir Kaori. Kamu akan kecewa tentang masalah handphone ini. Kamu entar bilang nggak bisa menjaganya. Makanya aku nggak menghubungi kamu dulu. Sampai handphonenya baikan. Kaori menjawabnya. Aduh Sai itu kan masalah kecil. Kenapa kamu khawatir segala? Jadi kamu nggak salah paham ya sama aku. Nggak marah dan cemburu tentang foto itu. Kenshin pun bicara. Kan sudah aku bilang Kaori. Aku nggak seperti yang kamu kira. Lagian kemarin itu, aku sudah mengirim pesan. Dengan menulis kalimat, senyummu nampak lain. Tak seperti foto bersamaku. Aku sudah tahu Kaori. Kalau tak ada perlunya, kamu pasti tak mau diajak foto berdua, bersama cowok yang lain. Seperti yang kemarin. Dan aku tahu, kamu tak mungkin mendua. Aku percaya hal itu. Mendengar ucapan Kenshin, Kaori pun jadi tersentuh. Ia pun langsung saja memeluk Kenshin di depan Kalia, dan juga teman kerjanya. Kaori itu bicara, Sai aku sayang kamu, aku cinta kamu. Terima kasih ya Sai, udah mengerti tentang aku. Kenshin pun menjawabnya, Kaori bajuku kotor ini, kamu lepasin ya, entar seragammu terkena noda. Aku pun berkeringat ini, entar pakaianmu jadi nggak enak. Kaori menjawabnya, biarin aja, kotor juga nggak mengapa. Kalau aku suka, kamu jangan melarang ya. Mendengar hal itu, Kenshin pun tersenyum. Kalia pun memperhatikan. Benar-benar ini pertama kalinya. Ia melihat sendiri, wanita cantik dan kaya, seperti Kaori, jatuh cinta ke cleaning service. Merasa bahagia sekali. Dan tiba-tiba, di saat yang demikian, datanglah bos besar, bersama rombongan. Para bawahannya, orang-orang penting semua, termasuk pula Pak Henry, yang tak lain, pimpinan perusahaan di sini, ayahnya Kaori, ikut pula di rombongan itu. Bos besar yang berjalan, ingin melihat halaman belakang, tempat yang akan dibangun lagi. Bos besar pun melewati jalan, yang di situ ada Kaori dan Kenshin. Ada Kalia dan pegawai kantor lainnya. Bos besar pun melihatnya, dan terkejutlah Kenshin, saat ayahnya lewat di depannya. Sembari beliau bicara, kerja, pacarannya di rumah saja, kagak sabar sekali kamu Ken. Sudah pakai pelukan. Kenshin langsung menjawabnya, loh, kok ayah kesini? Emang ada apa ya? Mendengar hal itu, Kaori pun kaget pula, melihat ayahnya Kenshin, yang ada di belakangnya, serta banyak orang pula, termasuk ayahnya, sedang lewat ke sini. Kaori pun segera melepaskan pelukannya ke Kenshin. Dan Kalia pun jadi tahu, ternyata cowok ini bukan pekerja biasa, ternyata anaknya pengusaha yang terkenal itu. Kalia pun baru tahu akan hal tersebut. Pantas saja kalau dia dipanggil Tuan Muda. Dan Kalia melihat Kenshin, yang saat ini menyentuh bajunya Kaori. Kenshin itu bicara, nah kan Kaori, aku bilang juga apa, bajumu kotor gini, sini aku bersihin. Kenshin membersihkan seragamnya Kaori dengan tangannya sendiri, dan Kaori hanya tersenyum saja. Ia merasa suka sekali diperhatikan Kenshin seperti ini. Kemudian Kenshin bicara pada Kaori di depannya, oh ya, masa cewek kantor gini, manajer keuangan, suka pada cleaning service, apa nggak pingin cari saja laki-laki yang kerjanya bonafit dikit gitu, kok malah pilih seperti aku? Kenshin tersenyum ke Kaori. Kaori menjawabnya, ya itu kan salahmu dulu Sai. Mengapa kamu kerja di tempatku? Jadi cleaning service di sini. Paling kamu pingin godain aku ya? Aku sampai terbawa gini. Kenshin menyahutnya, pintar amat nih cewekku. Bicaranya sampai segitu. Kan aku yang masuk kerja duluan. Kamu kan belakangan. Masa pingin godain kamu?
Aku kan kerja beneran, nggak ada maksud yang lain. Kaori pun tertawa mendengarnya. Ia memang asal menjawabnya. Kemudian Kaori bertanya, "Sai, entar kita nikah. Tanggal berapa ya? Kira-kira kamu tahu nggak?" Kenshin menyahutnya, "Kalau tanggal 2, bulan 2, tahun depan gimana? Kamu setuju nggak?" Dan Kenshin melanjutkan bicara, Kaori, kita lupa nih. Ada mbak ini dan teman kerja kamu yang lagi menunggu di sini. Entar aja kita bicara lagi." Kaori pun menyadari, ia sampai lupa akan Kalia. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di channel Story Kaori. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya